Ya, bisa maju. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Khonafidin a'azzakumullah. Di antara ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala pada Bani Adam, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pada Bani Adam ini sebuah sifat yang pasti melekat padanya, yang pasti ada padanya, tidak akan mungkin terlepas daripadanya, yaitu sifat al-khata', sifat terjatuh di dalam kesalahan. Disebutkan dalam hadis qudsi yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Allah subhanahu wa taala berfirman. Di antara isi lafadznya ialah Allah menyatakan, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian ini senantiasa berbuat kesalahan malam dan siang, dan aku adalah zat yang mengampuni dosa, maka istighfarlah kepada aku akan ampuni dosa kalian. Allah mengatakan di sini, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa dan terus-menerus berbuat kesalahan malam dan siang.
Ini sifatnya Bani Adam. Tidak ada seorang pun yang selamat dari sifat ini. Setinggi apapun ilmunya, sekokoh apapun iman, tauhid dan sunnahnya, tidak akan selamat daripadanya. Kecuali para anbiya wal mursalin yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka maksum dalam kesalahan dalam menyampaikan risalah dakwah. Diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ketika beliau menyebutkan biografi salah seorang imam pada masa beliau, Al-Imam Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, salah seorang imam jarh wa ta'dil pada masanya, Imam Ahmad ibn Hanbal mengomentari beliau, ma ra'aitu ahadan aqalla khata'an min Yahya ibn Sa'id wa laqad akhta'a fi ahadits. Saya tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih sedikit kesalahannya dibandingkan Yahya bin Sa'id Al-Qattan ini. Dia hanya salah dalam beberapa riwayat hadis. Setelah itu Imam Ahmad menyatakan satu lafaz yang itu merupakan kaidah dalam kehidupan Bani Adam. Beliau mengatakan, wa man ya'ra minal khata'i wat tashif, wa man ya'ra minal khata'i wat tashif, siapa seseorang yang kosong dari kesalahan dan tashif, ini salah dalam meriwayatkan hadis, siapa yang kosong? Tidak ada. Artinya sekelas imam besar pada masa itu, sekelas Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah, salah. Apalagi yang di bawahnya beliau. Barakallahu. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullahu ta'ala, beliau juga salah seorang imam besar ahli hadis pada masanya. Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah sempat menyatakan, man yubarri'u nafsahu minal khata' fahuwa majnun. Barang siapa yang membersihkan dirinya dari kesalahan, barang siapa yang melepaskan dirinya dari kesalahan, ini orang gila. Ada majnun. Tidak mungkin barakallahu fikum seseorang itu lepas dari kesalahan. Oleh karena itu barakallahu fikum, sebagai faedah, bukan termasuk persyaratan wali, bukan termasuk persyaratan orang mukmin, bukan termasuk persyaratan orang yang bertakwa, dia harus bersih dari kesalahan. Kalau seandainya itu persyaratannya, tidak ada yang beriman, tidak ada yang bertakwa, tidak ada yang jadi waliullah. Bukan persyaratan. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau tegas menyatakan, laisa min syarti awliya'il muttaqin alla yakunu mukhti'ina fi ba'dil asya' khata'an maghfuran lahum, bal laisa min syartihim tarkus saghairi mutlaqa, bal laisa min syartihim tarkul kabair awil kufur alladhi ta'qubuhu taubah. Artinya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan termasuk persyaratan wali-wali Allah yang bertakwa, bukan termasuk persyaratan mereka tidak boleh jatuh dalam kesalahan yang diampuni dalam beberapa keadaan. Salah ijtihad diampuni, dan yang semisalnya.
Itu bukan persyaratannya mereka. Bukan syaratnya wali tidak boleh salah. Bahkan bukan termasuk syaratnya wali yang bertakwa meninggalkan dosa besar, dosa kecil secara mutlak. Bukan. Artinya waliullah pun kadang terjatuh dalam tindakan dosa kecil. Itu tidak mengurangi kewalian dia. Bahkan bukan termasuk persyaratan wali Allah yang bertakwa meninggalkan dosa besar atau kekufuran yang disertai dengan taubat. Artinya bisa jadi seorang wali Allah yang bertakwa terjerumus di dalam tindakan dosa besar, bahkan mungkin dalam penyimpangan, bahkan mungkin dalam kekufuran, bahkan mungkin dalam kesyirikan, tetapi taubat setelah itu tetap dikatakan sebagai waliullah, sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini satu prinsip pertama yang harus dipahami baik-baik. Siapapun orangnya pasti bersalah. Setinggi apapun tingkat keilmuan dia pasti salah. Setinggi apapun tingkat ketakwaan dan iman dia pasti salah. Tidak mungkin tidak salah. Dari sini yang akan kita bahas panjang ialah bagaimana mensikapi kesalahan orang yang pasti salah. Bagaimana prinsip Islam, bagaimana kaidah Islam dalam mensikapi kesalahan seseorang itu. Baik, sebelum kita menyebutkan rincian secara detail, ada satu prinsip yang kedua yang perlu dipahami, yaitu darajatul khata' wal mukhti'. Tingkatan-tingkatan kesalahan dan tingkatan-tingkatan orang yang berbuat salah. Saya mulai dengan pembahasan darajatul khata'. Tingkatan-tingkatan kesalahan. Kesalahan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, khata'un fi amri dunia. Kesalahan seseorang dalam urusan duniawi, tidak ada sangkut pautnya dengan urusan agama. Ini yang pertama. Ya, ini bukan pembahasan kita. Urusannya duniawi, salah manajemen usaha, bangkrut, salahmu dewe, nah, gitu ya. Salah-salah yang sifatnya urusan duniawi bukan pembahasan kita. Salah urusan dunia. Yang kedua, khata'un fi amri din. Kesalahan di dalam perkara agama. Nah, ini yang jadi pembahasan kita sekarang ini. Khata'un fi amri din. Tapi kesalahan di dalam urusan agama itu pun juga beragam. Paling tidak ada dua macam kesalahan dalam perkara agama. Yang pertama, khata'un fi usuliddin. Kesalahan di dalam perkara prinsip-prinsip agama. Ini disebut dengan inhiraf. Disebut dengan penyimpangan. Penyimpangan dari prinsip agama. Ini kesalahan yang paling besar, kesalahan yang lebih harus diluruskan dan dibenarkan. Filusulan. Barakallahu fikum. Yang kedua, al-khata'u fil furu'. Kesalahan di dalam perkara hukum.
hukum-hukum syariat. Itu pun dibagi dua lagi. Hukum syariat itu ada kalanya satu, hukum syariat yang disepakati para ulama, disebut dengan ijma. Sehingga yang kedua tadi, ada seseorang yang jatuh di dalam kesalahan di dalam hukum-hukum syariat yang disepakati para ulama, disebut dengan menyalahi ijma ulama. Paham ya? Menyalahi ijma ulama, kesepakatan ulama. Kesalahan ini kalau terjadi dengan unsur kesengajaan, digabungkan dengan poin pertama, kesalahan dalam perkara prinsip. Disebut apa tadi, Pak? Disebut inhiraf, disebut penyimpangan. Dengan sengaja dia menyelisihi ijma ulama dalam perkara hukum. Itu kesalahan prinsip, disebut dengan inhiraf. Bahkan sebagian ulama kita menyatakan kalau dia dengan sengaja menentang, mengingkari ijma yang qat'i, ijma yang pasti, dihukumi kafir. Artinya kesalahan yang sangat mengerikan, penyimpangan dalam perkara agama. Kemudian yang kedua, perkara hukum tadi ada kalanya perkara yang diikhtilafkan oleh para ulama. Masalah ikhtilafiyah ijtihadiyah, masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama atau ijtihad para ulama. Yang ini ringan urusannya, dikarenakan kesalahan dia dalam perkara hukum syar'i yang masih diikhtilafkan, yang itu merupakan ijtihadnya para ulama. Di sini toleransi di dalam berpendapat, toleransi dalam berijtihad. Masya Allah. Dipahami ini? Hah? Jadi kesalahan ada yang dalam perkara prinsip, ada yang dalam perkara hukum syariat. Hukum syariat ada yang disepakati ulama, ada yang diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kesalahannya dalam perkara prinsip-prinsip agama, itu penyimpangan, kesalahan besar yang harus diluruskan. Begitu pula kalau kesalahannya itu di dalam perkara hukum yang disepakati ulama, itu namanya menyalahi ijma. Kalau dengan sengaja, itu merupakan penyimpangan juga. Kalau nggak sengaja, lain pembahasan. Adapun kesalahan dalam perkara-perkara hukum syariat yang masih diikhtilafkan oleh para ulama, maka di situ ada toleransi di kalangan orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi kira-kira yang bakal kita bahas kesalahan yang mana ini, ya Pak? Hah? Kira-kira yang kita bahas kesalahan yang mana, ya Pak? Hah? Satu, kesalahan dalam prinsip agama. Dua, kesalahan di dalam hukum syariat yang disepakati ulama, alias menyelisihi kesepakatan ulama. Faham ini? Ini yang dikatakan sebagai khata'un yajibu islahun, kesalahan yang wajib diluruskan. Masya Allah. Kesalahan ini yang dibahas, bagaimana kita mensikapi kesalahan seseorang tadi. Ini terkait dengan darajatul khata', kesalahan orang-orang yang jatuh dalam kesalahan orang. Adapun yang berikutnya darajatul mukhti', kesalahan terkait dengan masalah tingkatan-tingkatan orang yang berbuat kesalahan, pelakunya. Di sini qanatina azakumullah, ada beberapa jenis orang yang jatuh dalam kesalahan. Yang pertama,
Yang pertama ya ikhwan, orang tersebut termasuk ahli ijtihad. Termasuk ahli ijtihad. Termasuk ulama yang diakui keilmuannya, ulama yang dikenal dengan sunnahnya, dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW, ulama yang dikenal mendakwakan al-haqq. Cuman dia salah ijtihad, sehingga yang jatuh dalam kesalahan mujtahid. Yang ini dimaafkan, orangnya dapat 1 pahala karena salah ijtihadnya dan tidak boleh diikuti. Paham ya? Orangnya dapat 1 pahala karena salah ijtihadnya, tapi tidak boleh diikuti. Baik. Termasuk dalam bab ini, tipe yang pertama tadi, seseorang itu termasuk zawil hayat. Seseorang itu termasuk zawil hayat, yang memiliki kedudukan. Artinya alladzina la yu'rafuna bidzanbi qabla hada. Seseorang yang tidak dikenal sebagai pelaku dosa sebelumnya. Artinya orang dikenal sejak dulu, masya Allah, orangnya soleh, orangnya baik, orangnya taat ibadah kepada Allah, orangnya kuat dalam memegangi sunnah, mengamalkan sunnah, mendakwakan sunnah, dikenal kebaikannya. Ternyata jatuh dalam sebuah kesalahan. Orang ini dikatakan sebagai zawil hayat, walaupun bukan tingkatan ulama ahli ijtihad. Ya Allah, para ikhwan kita ya masya Allah, dikenal dengan kesolehannya, dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, dengan sunnahnya, dengan manhajnya, dengan akidahnya, ma'ruf baikannya. Tidak pernah dikenal sebelumnya yang aneh-aneh, yang parah-parah gitu. Qadar Allah terjatuh dalam sebuah kesalahan. Yang semacam ini barakallahu fikum, kita dituntut untuk lebih husnudzon dalam mensikapi kesalahan mereka. Rasul mengatakan dalam sabdanya, aqilu dzawil hayati atharatihim. Aqilu dzawil hayati atharatihim. Maafkanlah, hendaklah bertoleransi kalian dengan kesalahan zawil hayat, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah dikenal dengan dosanya. Artinya apa? Jangan langsung dihantam, jangan langsung dijatuhkan, jangan langsung antum tahdzir dia, jangan. Tapi dimaafkan terlebih dahulu, kemudian dinasihati kesalahan-kesalahan dia tadi, dan jelas tidak boleh diikuti. Ini tipe yang kedua. Barakallahu. Ada lagi tipe yang ketiga. Seseorang yang sengaja berbuat kesalahan, namanya muta'ammid. Bukan karena ijtihad, sengaja berbuat kesalahan karena kelalaiannya, karena kefasikannya, karena kejelekan dia memang. Di saat yang sama kesalahan itu berulang-ulang kejadiannya. Tidak cuma sekali berhenti, terjadi lagi, berulang lagi, muncul lagi, kumat lagi, kambuh lagi. Ya tawala hudutsuhu, terus berulang-ulang kejadiannya. Ditambah lagi dia termasuk mujahir. Tahu mujahir?
terang-terangan di dalam berbuat kesalahan tadi. Wis sengaja kambuh kumat-kumatan, terus-menerus dia melakukannya terang-terangan lagi. Yang semacam ini barakallahu fikum tidak ada maaf bagi dia. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu dimaafkan kesalahannya, kecuali mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat kesalahan. Dicontohkan dalam riwayat itu di antara bentuk dia terang-terangan, seseorang yang berbuat kejelekan di malam hari, tidak ada yang tahu. Allah tutupi keaiban dia pada malam itu, ternyata pagi harinya cerita. Paham ya? Itu namanya mujahir, orang yang terang-terangan, walaupun ketika berbuat sembunyi. Gitu ya. Apa contohnya ya? Contohnya apa ini? Sembunyi-sembunyi berbuat dosa, berbuat kemungkaran. Keesokan hari ya cerita. Apa kira-kira contoh yang umum di masyarakat? Lu cerita jajan. Cerita. Pagi kita aku ini. Ya terlalu vulgar maksud jajan rek. Iku wis gendang gak beres iku jelas. Dia mesti datang ke tempat-tempat jajan kan. Nah yang umumnya masyarakat kurang paham. Mabuk. Masya Allah. Yang semacam ini biasanya pada orang-orang yang masih malu-malu. Nah, tapi keceplosan, pastinya cerita. Mau contoh, ABG itu, anak-anak muda, yang masih gini-gininya itu ya. Barakallahu fikum. Aku takut malam minggu semalam pacaran. Pacaran. Nah, tahu pacaran kopi darat atau mungkin pacaran di dunia maya, Facebookan atau yang semisalnya, atau pakai telepon atau pakai SMS-an gitu ya. Sama gendaan nih kemana. Barakallahu fikum. Gak ada yang tahu. Pagi harinya Ahad pagi ini, Masya Allah, sambil nunggu taklim, cerita ke kocok nih. Tadi malam saya tadi gini. Allahul musta'an. Itu mujahir, termasuk orang yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Tidak ada maaf. Apalagi memang secara hakiki terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, mabuk di depan umum, jajan di depan umum, dan segala macamnya ya di depan umum, semua orang lihat perbuatan dia. Ada mujahir yang semacam ini, tidak ada maaf, tidak ada kata-kata toleransi, tidak ada kata-kata sih diredam dulu siapa tahu dia punya uzur. Kate langsung ki bocah laap gitu. Nih lihat nih, masih muda, senengnya kok pacaran di dunia maya dan segala macamnya. Nih, hati-hati dari dia. Langsung. Gak pakai lama-lama. Lalu katakan, "Fanya akhi, siapa tahu ada uzur, ada apa gitu." Uzur apa? Ngaku diri ke uzur. Langsung. Jangan salahkan siapapun ketika kemudian digunjing, kemudian dia diperbincangkan, kemudian dia disampaikan di depan umum tentang perbuatan dia tadi, atau disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkan sendiri dikarenakan Anda mujahir. Itu pengertian kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku itu dimaafkan kecuali yang terang-terangan. Sehingga ada tingkatan-tingkatan.
Kalau poin yang pertama tadi ahli ijtihad, ahlul hayat dan segala macamnya itu semuanya harus masturin. Hukum asalnya ditutup kesalahan mereka. Jangan dibuka, jangan diperbincangkan. Terus dinasihati, jangan diikuti. Tapi kalau yang satu ini langsung saja, tidak ada masalah. Tadi malam si fulan berbuat begini. Karena masalah. Itu kok nggak ada nasihat dulu, tidak ada telepon saya, nasihati saya dulu, iqamatul hujjah, menegakkan hujjah dan segala macamnya, langsung saja bicara di depan forum taklim kajian mentahdir saya. Lah yang mentahdir bukan kita, orang kamu sendiri yang mentahdir diri kamu sendiri. Lah ada apa kamu terang-terangan dan berbuat dosa? Jangan salahkan siapa-siapa ketika kamu dipergunjingkan semacam ini. Kamu sendiri yang terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan. Termasuk dalam bab mujaharoh ini, untuk zaman modern semacam ini, melakukan tindakan-tindakan penyimpangan di dunia maya secara bebas. Yuk, bahasa apa? Diposting secara bebas. Gitu ya? Diupload. Masya Allah. Facebookan, main FB, Facebook. Dalam Facebooknya itu Masya Allah dia keluarkan pemahaman-pemahaman sesatnya menjadi humatu ahlil bidah. Ini gelar yang disebutkan sama Syekh Rabi bin Hadi untuk seluruh gaya baru. Humatu ahlil bidah, pembela ahli bidah. Terang-terang membela ini, membela itu, segala macamnya. Kemudian dia menyerang salafiyin, menyerang ahlus sunnah, menyerang ulama sunnah di Facebook. Sing maca 1 2 apa banyak? Banyak. Terus di upload update status. Di update status. Masya Allah. Di upload. Saya nggak ngerti gini-gini, cuman ya kita jadi upload gitu ya. Kemudian mungkin dia posting tadi, dia upload setelah itu. Semua orang membaca. Bukan hanya di daerah dia saja, satu dunia, semua mata membaca apa yang ditulis itu. Ini namanya masturan ataukah mujaharah? Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Jawabannya belak-belakan, buka-bukaan. Kalau semacam ini barakallahu fikum terkena riwayat tadi, kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Jangan salahkan siapa-siapa ketika kemudian ada yang mengambil tulisan dia, makalah dia yang dia upload tadi itu disampaikan kepada banyak orang. Dai fulan, pembela ahli bid'ah. Jangan marah-marah. Memang satu orang itu senangnya membuat kerusuhan di tengah-tengah dakwah. Satu orang itu sukanya membongkar aibnya orang lain dan segala macamnya, ngamuk. Wah, ini ketok goblok iki, gak ngerti ilmu nih. Kullu ummati mu'afa ilal mujahirin ya. Lah salah siapa? Kamu yang menyebarkan sendiri, kamu muntahkan sendiri pemahaman-pemahaman kamu yang menyimpang itu, kamu taruh di FB-nya kamu taruh di mana lagi? Situsnya kamu dan segala macam, di-upload dan segala macamnya, semua orang membaca. Lalu kamu kemudian marah-marah. Tidak ada yang menasihati saya. Tidak ada yang telepon, semua orang tahu siapa telepon saya, siapa saya. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasihati, tidak ada yang iqamatul hujjah. Langsung saja membongkar aib saya, dimasukkan dalam situsnya dia, disebarluaskan ke sana kemari, diperbincangkan. Ada lagi yang mentahdir saya secara langsung. Loh kok nangis-nangis? Tidak bisa. Mohon maaf, kesalahan Anda di sini sangat fatal. Kesalahan prinsip, bukan karena ahli ijtihad, dikarenakan memang ada sesuatu dalam penyimpangan pada pemahaman Anda. Anda lakukan bukan dengan sembunyi-sembunyi, kamu kerjakan dalam kamu lakukan dengan terang-terangan semacam ini. Wallahul musta'an. Dari sini Allah ada satu kalimat emas. Kalimatun zahabiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah.
Beliau menyatakan al-khata' idza kana yunshar yuskat 'alaiha, dengan intonasi pertanyaan. Al-khata'u idza kana yunshar yuskat 'alaiha? La yuskat 'alaiha, bal yajibu radduha. Panjang belum masalah kayak gitu. Sebuah kesalahan ketika disebarluaskan ke sana kemari, didiamkan saja. Tidak boleh. Tidak bisa didiamkan, harus dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, dibantah dan segala macam. Barakallahu fikum. Kenapa? Dimasukkan dalam riwayat tadi, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Ini darajatul mukhti', tingkatan-tingkatan orang yang berbuat kesalahan. Yang dibahas sekarang yang apa ya Pak? Yang dibahas sekarang semuanya, terutama yang poin pertama, poin yang kedua, orang-orang yang sesungguhnya baik, sesungguhnya dikenal dari sunnah, orang yang alim, memiliki ilmu, jatuh dalam sebuah kesalahan bukan karena kesengajaan atau dia melaksanakan sembunyi-sembunyi dan segala macamnya. Ini yang dibahas panjang oleh para ulama, bagaimana mensikapi kesalahan semacam ini, sekaligus kesalahan orang-orang yang mujahir dalam terang-terangan tadi. Ini dua kaidah penting sebagai muqaddimah barakallahu fikum untuk pembahasan kita mensikapi kesalahan seseorang. Baik ya. Adapun mensikapi kesalahan seseorang, di sini ada 3 proses. Ini saya yakin nggak bakal hatam ini. Ya, waktu ini nggak bakal hatam. Tapi labas. Sekuat tenaga ya. Ada 3 proses yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesalahan seseorang. Proses yang pertama ialah qabla isbatil khata' wa qabla al-hukm bil khata'. Sebelum menetapkan sebagai sebuah kesalahan, sebelum menghukuminya sebagai sebuah kesalahan, sikap sebelum kita bersikap. Di sini ada beberapa kaidah. Yang pertama ialah wujubut tatsabbut wat tabayyun. Wajib untuk tasabbut, wajib untuk tabayun sebelum menghukumi sebagai sebuah kesalahan. Harus cross check dulu, tabayun dulu. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayunlah, cross checklah. At-tabayyun, at-tatsabbut itu tidak terburu-buru memutuskan sesuatu. At-ta'anni, berhati-hati, pertimbangan yang matang. Barakallahu fikum, sampai ada kepastian itu merupakan kesalahan. Tabayun ya. Tabayun ini khanafitina azzakumullah dilakukan dalam beberapa keadaan. Saya akan dengar ya. Kewajiban tabayun ini dilakukan dalam beberapa keadaan. 1, apabila berita itu dibawa oleh orang yang fasik dengan nasul ayat, dengan nas ayat tadi. Yang membawa berita orangnya fasik, dikenal dengan kefasikannya, dengan ketidakbagusan dia, harus tabayun.
Apalagi kalau orangnya dikenal pendusta, lebih-lebih lagi harus tabayun. Atau yang kedua, keadaan yang kedua, apabila yang membawa berita itu seseorang yang mastur atau orang yang majhul hal, seseorang yang tidak dikenal keadaan dia, kita nggak tahu siapa orang ini, nggak dikenal kebaikannya, nggak dikenal kejujurannya, nggak dikenal siapa namanya, dari mana, bagaimana orangnya, majhul, nggak kenal, tahu-tahu membawa berita, datang kepada Ustaz, Ustaz, si fulan itu Ustaz, dia ternyata berbuat demikian, melaporkan kesalahan si fulan. Gak ngerti Ustaz yang sopo orang, kenal ndak, perasaan juga gak pernah taklim di Arisalah misalkan, gak tau ketok siapa orang ini, ndak ada yang kenal, ngasih isyarat sama yang sebelahnya. Tanya sama yang sebelahnya, siapa? Tidak ada yang tahu. Majhul. Dikatakan pendusta? Bukan. Kita nggak tahu apakah dia dusta apa enggak. Dikatakan fasik? Tidak ada tanda kefasikannya. Tapi tidak kenal siapa dia. Namanya apa ini, Pak? Namanya mastur atau namanya majhul hal. Tidak dikenal siapa dia. Di sini wajib tabayun. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat di atas. Barakallahu fikum. Majhul hal. Yang ketiga, wajib tabayun, bahkan atau walaupun yang membawa berita itu orang yang dikenal adilnya, dikenal kejujurannya dalam masa-masa fitnah. Kalau yang membawa berita orang yang adil, orang yang jujur, tetapi khobar yang dia bawa, yang dia sampaikan itu pada masa-masa fitnah, zamanul fitnah, atau dalam bahasa yang lain yang dikatakan oleh para ulama, tarakumul akhbar, tumpang tindihnya berita. Yang ini juga harus ditabayun. Bukan karena kita menuduh dusta orang jujur ini, bukan karena menuduh fasik orang adil ini, tidak. Tapi dalam rangka min bab ta'kidil khabar, dalam bab untuk menekankan, meneliti lebih lanjut kebenaran khabar ini dikarenakan masanya masa fitnah atau adanya tumpang tindih berita. Bisa dipahami? Ini kaidah besar disebutkan oleh Imam Sakhawi rahimahullah, Zarkashi rahimahullah, Suyuti rahimahullah, dan sejumlah ulama yang lain ketika membahas tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Dan ini yang disebutkan panjang lebar oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah ketika beliau membantah manhaj tasabbutnya seorang ahli bid'ah yang bernama Abul Hasan Al-Misri Al-Ma'ribi. Sangat panjang. Sebagian pihak ngotot mau mengatakan kalau khobarnya itu dari orang yang adil, yang terpercaya, wajib diterima. Gitu ya? Tidak perlu ditabayun. Betul, tidak salah. Itu hukum asal. Tetapi ada kondisi tertentu, barakallahu fikum. Kita pun juga wajib tabayun walaupun yang membawa khobar orang yang adil. Kapan itu? Tadi ketika masa-masa fitnah, tumpang tindih berita dan segala macamnya sudah carut marut, jelas khobarnya itu. Maka dalam kondisi macam ini walaupun yang membawa khobar orang yang adil harus ditasabbut, harus ditabayun. Bisa dipahami ini? Loh, kok diam saja? Pahami baik-baik, selalu pahami ini kaidah. Sekian banyak syubhat terpelanting di depan antum. Jangan khawatir. Barakallahu fikum. Ini beberapa keadaan di mana wajib tasabbut. Terus bagaimana kaifiyah tabayunnya?
Bagaimana tata cara tasabutnya itu? Di antara hal-hal yang penting diperhatikan ketika tabayun dan tasabut ialah thalabul isnad, minta sanadnya, yakni ma'rifatul qail wa masdarul khabar, mengetahui siapa yang membawa berita ini kali pertama, sumber berita dari siapa. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-isnadu minad-din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Yang namanya isnad, sanad termasuk agama. Kalau bukan karena sanad, maka semua orang akan berbicara semau dia. Sanad. Bagaimana praktiknya ya Pak? Ketika ada orang yang lapor ke antum, nyampaikan khobar kepada antum tentang kesalahan seseorang, apalagi kesalahan seorang dai, kesalahan seorang alim. Ternyata Ustadz fulan orangnya begini. Yang kali pertama kamu katakan, man haddatsaka bihadza. Siapa yang menyampaikan khobar itu kepada kamu? Itu minta sanad. Kalau zaman dahulu terkait dengan riwayat dan hadis, samulana rijalakum, sebutkan nama orang-orang yang ngasih khobar sama antum. Paham ya? Bisa jadi barakallahu fikum yang menyampaikan khobar kepada kita orang yang thiqah, orang yang adil, orang yang terpercaya. Tapi tatkala kita tanya, man haddatsaka bihadza, siapa yang menyampaikan kamu khobar semacam ini? Ternyata dia menyebut nama seseorang majhul. Maaf, dhaif riwayat Anda, gak ditompo. Atau ternyata dia menyampaikan khobar dari seseorang yang fatan, ahli fitnah, memang suka membuat fitnah, provokator, yang suka memecah belah antar ustadz, antar dai. Misalkan, maaf, rawi Anda dhaif. Bukan menuduh kamu, wahai saudaraku yang thiqah, yang terpercaya, tapi orang yang menyampaikan dari kamu yang di belakang kamu itu rawi yang dhaif atau rawi yang lemah, majhul. Maaf. Ini penting dipraktekkan barakallahu fikum, sehingga orang nggak sembarangan menyampaikan berita, terutama terkait dengan masalah kesalahan seseorang. Yang utama, minta sanadnya. Man haddatsaka bihadza fulan, kejar lagi. Man haddatsahu bihadza fulan, kejar lagi, terus begitu sampai dia itu sumber khabarnya dilihat. Thiqah. Semuanya terpercaya, semuanya adil, sampai sumber berita. Bismillah. Gimana lagi? Percaya kabeh. Terkadang ini terpercaya, yang ini majhul, yang ini dhaif. Afwan, tolak. Yang kedua, al-ilmu bihalin naqil. Kita harus mengetahui keadaan seseorang yang menukil khobar tadi. Jadi orang yang tadi yang menyampaikan berita kepada kita tentang kesalahan si fulan, siapa orang ini? Man hadza? Siapa orang ini? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau menyatakan dalam bukunya Al-Kifayah, inna ahlal ilmi ajma'u ala anna al-khabar la yajibu qabuluh illa min al-aqil as-sadiq al-ma'mun ala ma yukhbiru bih. Sesungguhnya para ulama kita sepakat sebuah berita itu tidak diterima kecuali dari orang yang akil, yang berakal cerdas, orang yang shadiq, orang yang jujur,
Al-ma'mun ala ma yukhbiru bih. Orang yang dipercaya orang yang dipercaya akan berita yang dia sampaikan. Di sini khonafidina azzakumullah Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan berita itu diterima dari seseorang yang memiliki dua kriteria. Ini dengan kesepakatan para ulama. Kriteria yang pertama ialah al-adl. Orangnya harus adil. Orang adil ke ikhwan, orang yang umum keadaan dia adalah kebaikan. Kebaikan dia lebih dominan daripada kesalahan-kesalahan dia. Orang yang saleh, orang yang baik, ma'ruf dan kebaikan dia adil. Yang kedua, dhabit, hafid, harus betul-betul menghafal apa yang dia terima dari khabar orang lain. Ini dua persyaratan. Ini harus dicamkan baik-baik. Sesuatu yang jarang diperhatikan oleh kita semua ketika menerima sebuah berita. Terkait dengan adil, kita perhatikan baik-baik. Harus adil orangnya. Orang yang sunni, orang yang saleh, masya Allah bagus. Tapi ingat, ada yang kedua, Pak. Ada yang kedua, yaitu orang yang harus dhabit, hafid. Orangnya itu betul-betul bisa menghafal berita yang dia terima dari orang lain, supaya dia bisa menyampaikannya kepada pihak yang lainnya lagi sesuai dengan khabar yang dia terima. Tidak dikasih bumbu, tidak dikasih cabai, tidak dikasih berambang. Paham? Di antara sebab terjadinya fitnah yang sangat besar di kalangan kaum muslimin, terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para dai-dainya, ketika ada seseorang yang menukil sebuah berita yang membawa itu tidak dhabit, adil-adil, soleh-soleh, baik-baik, masya Allah, orangnya tidak pernah dusta, tapi tidak dhabit, alias sayyul hifz, jelek hafalannya. Apa ya si beritanya? Nah itu, loh kok itu? Apa berita ini? Apa? Nah itu, seingat saya itu apa ya kemarin ya? Seingat saya itu begini. Maaf. Anda memang orang yang adil. Saya tahu antum ikhwannya masya Allah. Tapi maaf, Anda ghairu dhabit. Tidak hafid antum itu. Saya khawatir ada penambahan dan pengurangan berita yang berakibat fitnah. Cek dulu sana. Antum cari penguat. Dikatakan dia saya kebaik. Cari mutaba'ah. Itu ilmu hadisnya. Saya cari penguat dulu yang lain. Cari penguat-penguat yang lainnya yang semua khabarnya sama, baru naik menjadi hasan li ghairihi atau sahih li ghairi, terima beritanya. Camkan baik-baik barakallahu fikum. Nah, disebutkan diriwayatkan barakallahu fikum dari Rabi'ah bin Abdurrahman, salah seorang gurunya Imam Malik. Dia mengatakan, inna min ikhwanina man narju barakata du'aih walau syahida indana bi syahadatin ma qabilnaha. Ada di kalangan teman-teman kita ini seseorang yang kita harapkan barokah doanya. Artinya apa? Soleh, ahli ibadah, orang yang taat, orang yang bertakwa, masya Allah, adil. Tapi kalau seandainya dia bersaksi di sisi kami dengan sebuah persaksian, kami tolak, tidak kami terima. Kenapa ya Evan? Karena tidak dhabit, tidak hafid, tidak menghafal apa yang dia terima dari khabar terima semestinya. Ada penambahan, pengurangan, ada redaksi yang berbeda dan segala macamnya itu barakallahu. Tipikal orang-orang semacam ini ya ikhwan banyak dan seringkalinya munculnya berbagai macam isu-isu, su'uban, berita-berita yang miring-miring,
terkait dengan orang tertentu yang baik-baik itu, ujung-ujungnya ketika diteliti dari sumber yang kayak gini, orangnya baik, orangnya adil, tapi gak dobit gitu loh. Akhirnya banyak bumbu-bumbunya, banyak penambahan dan pengurangannya. Mungkin karena salah memahami yang dikhabarkan, salah dengar dan segala macamnya, tidak hafid. Sehingga ada seorang penyair yang mengatakan, aqulu lahu sa'da fayasma'uha dzakra wa yahfazuha zaida wa yaktubuha amra. Repot. Paham aja? Aqulu lahu sa'da fayasma'uha dzakra. Saya katakan kepada dia, saat dia dengarnya bakar. Yahfazuha zaida, yang dia hafal zaidun, wa yaktubuha amra, tapi yang dia tulis amr. Yang di sini zaid, ketika tulis amr. Dikasih tahu saat apa? Bakar. Dan orang semacam ini barakallahu fikum tidak layak diambil beritanya. Paham ya? Itu namanya tabayyun, afwan. Antum sesungguhnya akhun thayyib. Saya tahu antum ya akhi. Rajin taklimnya, masya Allah, jujur, bagus. Saya tahu antum, masya Allah. Tapi mohon maaf ya, bukan mengecilkan antum misalnya. Maaf, antum ghairul thabit ya. Antum nggak thabit beritanya. Jadi saya nggak bisa menerima kabarnya antum sampai ada penguat-penguat yang lainnya yang menyampaikan kabar semisal antum atau semakna dengan kabarnya antum ini. Tolak. Nah, ternyata dia adil, dhabit, masya Allah. Jangan langsung. Man haddatsaka bihadza. Jangan lupa yang pertama, thalabul isnad. Ketika orang tadi itu adil, dhabit, bagus, begitu ya. Sebentar, boleh saya tanya? Oh, silakan Ustaz. Man haddatsaka bihadza. Siapa yang menyampaikan kabar dari kamu ini? Loh, saya dengar sendiri. Nah, bagus. Berarti dia sami itu langsung. KW1 beritanya ini bagus. Kalau dia mengatakan, akhbarona fulan, gitu. Si fulan yang menyampaikan kabar sama saya, Ustaz. Siapa? Si fulan. Oh, si fulan. Cek keadaan dirinya. Ternyata dia orang yang dhabit, cerdasnya luar biasa, hafalannya bagus, tapi dia nggak adil, orangnya fasik. Afwan, tak terpenuhi persyaratan yang satunya lagi. Barakallahu itu. Atau disampaikan, oh, fulan Ustaz. Ya, saya tahu, adil, dhabit. Man haddatsahu bihadza. Kejar lagi, siapa yang menyampaikan kabar dari dia? Terus sampai ketemu sumber beritanya. Kalau semuanya adil, dhabit, dari adil, dhabit ila muntahahu, sampai ujungnya, maka dikatakan sahih beritanya. Masya Allah, tabarakallah. Bisa dipahami ya kan? Kok diem aja ini? Bisa dipahami. Ada lagi yang ketiga, perkara ketiga yang perlu diperhatikan dalam bab tabayyun, yaitu al-ilmu bihalil manquli fihi. Mengilmui, mengetahui keadaan seseorang yang diberitakan kesalahannya. Al-manqul fihi. Jam 11, Allah musta'an. Baru mauqif ini ceritanya, baru prasikap. Yang ketiga harus mengetahui kondisi atau keadaan pihak yang diberitakan kesalahannya. Siapa ini? Kenapa demikian ya? Bisa jadi karena fitina azzakumullah, yang membawa berita itu ya orangnya biasa-biasa saja, tetapi yang dinukil
orang yang dinukil kesalahannya, seseorang yang dikenal dengan keilmuannya, dikenal dengan da'watus sunnahnya, dikenal dengan salafiyahnya, dikenal dengan manhajnya, dikenal dengan keilmuannya sebagai seorang alim dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Nah, yang semacam ini perlu ditabayun lagi. Siapa ini? Barakallahu fikum. Ada orang yang tiba-tiba bawa khobar, bawa tuk. Ustaz, apa? Saya dapat berita. Apa itu? Semangat sekali ini. Saya dapat berita, katanya Syekh Rafi' bin Hadi itu seorang Haddadi. Nah, sebegini tuh. Ini. Siapa? Syekh Rafi' bin Hadi itu diberitakan seorang Haddadi. Pak Haddadi yang punya pemahaman Haddadi. Langsung terapkan prinsip tabayun tadi. Siapa orang ini? Kok ternyata orangnya nggak beres? Maaf, saya nggak kenal siapa antum. Masyhur atau dikenal suka bikin fitnah. Afwan, antum tuh fatan, tukang fitnah. Anda nggak tahu kabarnya antum? Mungkin. Atau si orangnya, masya Allah jujur bagus. Baik, man haddatsaka bi hadza? Siapa yang menyampaikan khabar ini dari kamu? Oh, saya melihat di situs. Namanya apa situsnya? Situs fulan. Maaf, itu situsnya ahli fitnah. Saya nggak nerima. Barakallah. Nah gitu ya. Perlu terus telusuri itu. Kenapa? Dikarenakan seseorang yang dinukil berita daripadanya alim besar pada masa ini, yang membawa bendera jarau ta'dil di masa ini, dikenal dakwahnya, dikenal pembelaannya kepada sunnah, dikenal dengan manhajnya, dengan salafiyahnya, dikenal betul-betul sangat keras dalam mensikapi ahlul bid'ah, membongkar penyimpangan-penyimpangan sekte-sekte yang ada dengan ilmiah, dikenal dengan seperti itu. Kok tiba-tiba ada isu Haddadi? Gak cocok, gak mungkin orang semisal beliau dikatakan sebagai Haddadi. Beliau kenapa? Al-mangkul fihi, kondisi dan keadaan orang yang dinukil berita daripadanya orang yang sangat alim, sangat besar. Barakallahu fikum. Seringkalinya itu dinukil dari orang-orang yang nggak suka kepada beliau, atau orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memang punya pemahaman sesat. Barakallahu fikum, yang beliau bantah, sehingga karena emosi dan segala macam menuduh beliau dengan tuduhan yang macam-macam, yang semua itu dalam rangka untuk menjatuhkan pamornya beliau, menjatuhkan kemasyhuran beliau, supaya jangan dijadikan lagi sebagai rujukan. Semacam ini ditolak, apalagi yang dibicarakan ulama-ulama besar pada masanya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Nasiruddin rahimahullah pernah menyatakan, luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Tahu ya? Saya mau tanya, seseorang yang memakan daging orang lain, orang apa ini namanya? Sebenarnya mengghibai temannya, gitu ya. Mengghibai orang lain disamakan dengan memakan daging saudaranya. Katanya Ibn Nasiruddin, beliau mengatakan luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Artinya apa? Kalau kamu mengghibai para ulama, membicarakan keaiban-keaiban para ulama, kamu makan daging mereka, yang mati bukan ulamanya, tapi kamunya yang mati. Kenapa? Beracun dagingnya itu. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh sang penyair, barakallahu fik, menggambarkan tentang seseorang yang berupaya untuk menjatuhkan para ulama. Dia mengatakan, ya natihal jabalil ali liyaklimahu, asfiq ala ra'si la tusfiq alal jabal. Wahai orang yang ingin menyeruduk, yang kepengen nyundul
gunung yang menjulang tinggi itu untuk melukainya. Oh, kasihan sama kepala kamu, jangan kasihan sama gunungnya. Itu penggambaran sang penyair. Si fulana, siapa dia? Tidak dikenal. Tiba-tiba membicarakan tentang ulama besar pada masanya, nuduh dengan tuduhan yang macam-macam, dikatakan sebagai hadadi, dikatakan sebagai mubtadi, dikatakan sebagai hizbi dan segala macamnya. Masya Allah begitu. Diumpamakan kayak orang tadi kepingin nyundang gunung gitu loh. Ini gunung gede ini, mau tak sundang, mau tak sundul biar luka gunungnya, biar keroak-keroak gunungnya ini, biar hancur gunungnya ini. Yo jangan kasih sama gunungnya, sama kepala kamu itu. Semakin keras kamu nyundang gunung, semakin hancur apanya? Kepala kamu, bukan gunungnya. Barakallahu fikum. Semakin kuat kamu membicarakan keaiban-keaiban para ulama besar pada masanya, maka semakin cepat kamu binasa, semakin cepat kamu menyimpang. Maka perlu ditinjau ulang al-ilmu fi halil manqul fi, mengilmui kondisi dan keadaan orang yang diberitakan kesalahannya. Bisa jadi dia alim besar pada masanya dan segala macamnya, bisa jadi. Barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian dipastikan orang yang dinukil khobarnya tadi itu adalah orang yang nggak demikian keadaannya, dikenal memang memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam pemahamannya, atau terbiasa dengan tindakan-tindakan yang mungkar dan segala macamnya, ya harus yang membawa khobar thiqah, terpercaya, sanadnya juga semua terpercaya, orangnya juga seperti itu, selesai. Berarti sudah kita tabayun ini orang memang jatuh dalam sebuah kesalahan. Barakallah. Jadi rumit ya? Rumit ya? Jawabannya iya, memang rumit. Dari sini tidak boleh dan tidak mudah bagi kita, barakallahu fikum, asal-asalan dalam membawakan sebuah berita, dalam membawakan sebuah khabar, terutama di masa-masa fitnah, terutama berita-berita tentang seseorang yang dikenal kebaikannya, dikenal ilmunya, dikenal dakwahnya. Barakallahu fikum. Betul dicek terlebih dahulu. Tabayunnya itu betul-betul ketat prosesnya. Ngurusi ini aja sudah nggak ada waktu ya. Cik Suwin Ustaz harus man haddatsaka bihadza, man haddatsahu bihadza, mahaluhu dan segala macam. Langsung aja. Oh, enggak bisa ya, Pak. Enggak semudah yang dibayangkan, barakallahu. Ini yang pertama ya, ikhwan. Prosesnya adalah proses tabayun wa tatabbut. Jam 11 lebih 10 kurang 20 menit adzan. Jadi gimana? Ada poin keempat yang disebutkan oleh para ulama dan sangat panjang sekali terkait dengan bab tabayun dan tatabbut tadi. Tapi sudah saya singgung di awal tadi. Kita harus mengetahui kesalahannya apa, tingkat kesalahannya seberapa, dan dilakukan oleh pelaku yang kayak apa. Itu globalnya sudah yang saya sebutkan di awal tadi. Darajatul khata', darajatul mukhti', itu semuanya harus dilakukan baik-baik. Walaupun ada 5 kaidah saya tulis di buku saya ini, 5 kaidah terkait dengan masalah kesalahan yang dinukil dari si fulan tadi. Mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Dikasih banyak ihtimalat, barakallahu fikum. Almuhim jelibat rumit, tidak mudah barakallahu fikum menyampaikan khobar tentang kesalahan seseorang. Jadi diteruskan ini ya. Jadi lanjut ini. Lanjut. Yakin? Berarti setengah 12 berhenti. Tidak ada tanya jawab, tidak ada lanjutan. Gitu ya. Sepakat? Tidak ada tanya jawab, tidak ada lanjutan. Setengah 12 berhenti. Yang kedua, ini yang harus proses yang kita lakukan pra-mauqif sebelum kita mensikapi kesalahan dia. Tabayun,
Yang kedua barakallahu fikum ialah ihsanul dhann. Husnul dhann terlebih dahulu. Wa hamlul kalam 'alal mahmalil hasan. Dan ucapan atau berita tadi dibawa kepada kemungkinan yang terbaik selama mungkin dibawa ke sana. Ini khonafidina asyakumullah secara khusus ditujukan kepada seseorang yang dikenal dengan kebaikannya, dikenal dengan sunnahnya, dikenal dengan dakwahnya, dikenal dengan ilmunya, orang baik-baik sebelumnya. Nah, ketika dinukil sebuah kesalahan dari dia, maka di antara sikap kita sebelum menghukumi dia salah, husnul dhann terlebih dahulu. Kita kasih ihtimalat, kemungkinan terbaik kalau memungkinkan. Barakallahu fikum. Ini prinsip barakallahu yang disebutkan oleh para ulama. Nah, ya kawan, ada sebuah hikayat yang dinukil dari Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Beliau salah seorang imam mazhab Syafi'i. Dikisahkan dalam tarjamannya beliau, suatu kali beliau pernah melepaskan imamahnya. Imamahnya beliau, sorbannya beliau ini harganya 20 dinar. Masa itu ya, dinar itu mata uang emas, 20 keping emas, mahal. Kemudian beliau wudu, taruh imamahnya, beliau berwudu. Ketika beliau berwudu, tiba-tiba datang maling. Jadi katakan maling mau ngambil barangnya, ngambil maling, diambil itu imamah beliau, diganti dengan imamah yang lain yang jelek. Kemudian Asy-Syirazi rahimahullah kemudian keluar dari tempat wudunya, tidak ngerasa, langsung dipakai imamahnya. Ketika sedang menyampaikan ilmu di depan murid-muridnya, tanya, wahai imam, kayaknya imamahnya tuh beda, kok enggak kayak imamah yang sebelumnya? Merasa beliau, iya beda, jangan-jangan ada yang maling. Nah gitu kan ya. Belum mengatakan sini ya. Belum mengatakan ketika itu, la'alladzi akhadhaha muhtaj, la'alladzi akhadhaha muhtaj. Mungkin tadi yang ngambil sorban saya lagi butuh uang, mungkin lagi butuh uang. Dia belum mengikhlaskannya. Gimana lagi? Ya sudah, sorbannya jelek sekarang ini. Nah tadi gimana? Iya, mungkin lagi butuh uang. Tidak apa-apa. Padahal maling. Barakallahu fikum. Ini disebutkan oleh para ulama, bukan kemudian antum contoh dengan plak kayak gitu, bukan. Sisi faedahnya itu adalah kalau memungkinkan bagi kita untuk memberikan husnudzan, dugaan-dugaan yang baik, kita kasih kemungkinan yang terbaik sebisa mungkin. Kenapa tidak? Jangan mengedepankan su'udzan, kedepankan husnudzan, baik sangka ketika orang yang dinukil kesalahan tadi. Ingat, orang yang dikenal dengan kebaikan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Ifk pada peristiwa Ifk ya Pak. Ini saya nggak hafal ayatnya. Ada mushaf ya Pak? Ada mushaf? Ya saya bacakan ayatnya. Di antara pelajaran penting yang Allah sampaikan kepada kaum muslimin pada peristiwa Ifk. Tahu peristiwa Ifk? Ya. Yaitu ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan selingkuh. Itu kan sampai sebulan penuh nggak turun ayat.
ketika turun ayat yang mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak ayat yang berisikan adab. Di antaranya ini diabadikan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-12 dan setelahnya. Allah mengatakan, memberikan bimbingan adab kepada kaum muslimin. Laula id sami'tumuhu wannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kenapa ketika kalian mendengarkan khabar itu, kenapa kalian tidak husnudzon? Mukmin dan mukminat husnudzon dengan diri mereka dengan dzon yang baik. Kenapa enggak husnudzon? Kenapa tidak mengatakan hadza ifkun mubin? Ini merupakan kedustaan yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Ini ayat tarbiyah pertama. Maknanya sangat jelas. Di situ Allah Tabaraka wa Taala memberikan bimbingan kepada kaum muslimin ketika mereka mendengarkan khabar isu yang berkembang di masyarakat, Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Itu berarti sangat besar. Aisyah dikenal dengan keilmuannya, dengan kesuciannya, istri Nabi dan segala macamnya, keluarga baik-baik, keluarga ningrat, mulia, diisukan demikian. Kenapa kamu tidak husnudzon wahai kaum muslimin? Tidak baik sangka dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa tidak mengatakan ini dusta yang sangat nyata? Tidak mungkin beliau berbuat demikian. Antum lihat dalam tafsirnya, barakallahu fikum, dinukil dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ketika datang istrinya Ummu Ayyub menyampaikan isu tadi kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub, "Ya Ummu Ayyub, apakah kamu mungkin melakukan tindakan semacam itu?" Langsung di Ummu Ayyub, "Sekarang kamu, orang semacam kamu sekarang ini, mungkin tidak selingkuh?" Dia mengatakan, "Nah, maaf Allah, nggak mungkin saya selingkuh." Ya langsung itu, "Oh, dosa besar." Katanya Abu Ayyub Al-Ansari, Ummu Ayyub saja tidak berani selingkuh, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah lebih baik daripada Ummu Ayyub. Orang kayak Ummu Ayyub pasti nggak berani selingkuh, apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Tidak mungkin. Hadza ifkun mubin, kedustaan yang sangat nyata. Itu namanya husnudzon. Paham soalnya? Barakallahu itu. Adab yang kedua dan yang ketiga itu disebutkan dalam An-Nur ayat yang ke-12 dan setelahnya. Antum baca ini ayat sekaligus dalam tafsirnya supaya antum tahu bagaimana adab dalam mensikapi isu-isu yang berkembang terkait dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Husnudzon dulu. Barakallahu fikum. Ketika pastikan, betul Ustaz, benar dia berbuat demikian, sebuah kesalahan begitu. Kasih mahmal thayyib, dikasih ihtimal yang sangat banyak, dikarenakan dia orang dikenal dengan kebaikannya. Mungkin dia sedang kalut. Misalkan ini laporan ini, ngamuk-ngamuk gitu, saya habis didabrak, saya habis dimarah-marahi sama Ustaz Fulan, sakit saya jiwa, hati saya ini, ngamuk-ngamuk, malah apakah begitu? Saya nggak menduga Ustaz, ternyata akhlaknya bejat, ngamuk-ngamuk gitu ya Ustaz satu ini. Padahal Ustaz orang yang baik, maka masya Allah bagus gitu. Hanya yang benar, saya yang dimarahi Ustaz, antum nggak percaya sama saya? Iya sih, antum percaya sama antum orangnya masya Allah, orangnya baik, orangnya bagus, orangnya terpercaya. Saya dimarahi barusan ini, saya kecewa, sakit hati saya. Jangan begitu. Maka sikapnya kita yang begitu husnudzon. Husnudzon, tidak mungkin lah. Masa Ustaz Fulan marah-marah dapat antum seperti itu. Beliau kan orang yang baik, orang yang bagus. Antum sekarang
Atau mungkin tidak antum pribadi dapat si Fulan teman yang lainnya. Ya nggak mungkin sama saya yang marah-marah sama dia. Ente aja nggak marah-marah apalagi Ustaz Fulan. Nyata, loh saya korbannya Ustaz. Oh gitu ya. Kita kasih mahmal hasan, kemungkinan terbaik. Mungkin barangkali Ustaz tadi sedang suntuk, sedang kalut, mungkin lagi banyak problem, banyak masalah. Dia lagi banyak masalah, mikir anaknya, mikir istrinya, mikir segala macamnya, lagi suntuk, lagi kalut, lagi kondisi semacam itu. Tiba-tiba antum tanya sama dia, maksa lagi tidak dijawab. Ustadznya itu yang jawabannya biasanya halus, enak, ini tahu-tahu marah-marah, haram, tidak boleh, mungkin begitu. Jangan-jangan begitu. Iya, tadi saya perhatikan Ustaz tadi itu kayak murung, kayak nggak seger gitu loh wajahnya itu Ustaz. Kayak gimana gitu, kayak lagi mikir sesuatu. Tadi memang saya tanya beliau. Nah itu makanya nggak salah Ustadznya, salah antumnya. Ngerti Ustadz lagi suntuk, lagi kalut kok ditanya. Nyari buah yang matang, jangan buah yang mentah. Jangan diongkrak-ongkrak gini pohonnya itu. Tunggu saya matang kamu ambil. Paham ya? Mungkin ihtimal, barangkali. Mungkin juga barangkali antum ini yang adabnya kurang bagus sama Ustaz tadi barangkali. Mungkin dikasih ke ihtimalat yang sangat panjang barakallahu fikum. Sehingga tidak mudah untuk suudzon, bisa husnudzon. Faedahnya barakallahu fikum, ketika kita ada tabayun, ada husnudzon dan segala macamnya, itu supaya kita itu bisa lebih tenang, bisa lebih dingin otaknya, bisa lebih bijak, bisa lebih arif ketika betul-betul itu merupakan sebuah kesalahan. Kita tidak terpancing emosi, tidak terpancing hawa nafsu, lebih tenang untuk mensikapi kesalahan. Itu namanya mensikapi sebuah kesalahan. Tabayun, husnudzon, memberikan ihtimal yang baik terlebih dahulu. Dinginkan hati dulu. Nah, sudah dicek semuanya betul, baru pembahasan kedua ketika dipastikan itu salah. Tabayun lengkap kabeh, semua terpenuhi persyaratannya, sudah husnudzon, sudah dikasih ihtimal yang sangat banyak, ternyata memang betul-betul salah. Ya, itu harus mengakui kesalahan. Disitulah antum dengan tenang, antum dengan kepala dingin, dengan bijak melaksanakan proses yang kedua. Inda thubutil khata', ketika terjadi dan dipastikan itu merupakan kesalahan dan salah memang. Nah, ketika itu pada proses yang berikutnya barakallahu fikum. Proses yang paling penting di sini ikhwan fillah azakumullah. Kalau orangnya baik-baik, dikenal dengan kebaikan sebelumnya, prinsip kita yang pertama ialah as-sitru wa adamul isya'ah. Menutupi terlebih dahulu kesalahan ini dan tidak disebarluaskan terlebih dahulu. Terima, simpen, rahasiakan dulu, jangan langsung disebarluaskan. Ingat, ini kalau orang yang dikenal baik, ahli ijtihad, ahli hayat dan segala macam yang dilakukan pertama-tama. Tapi kalau memang dia mujahir terang-terangan, tidak ada maaf. Jadi paham ya? Jadi pas sekarang ini yang bukan yang orang yang baik dan segala macam, sembunyikan dulu. Rasul mengatakan man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan dia dunia dan akhirat. Mastur. Disembunyikan. Setelah itu yang berikutnya ialah at-taujih wan nasihah. Ada upaya untuk menasihati dan meluruskan dia dari kesalahan. Jadi nggak mengumbar kesalahannya orang. Simpen dulu, diam dulu. Nanti kita kasih dia nasihat terlebih dahulu. Nah ini panjang pembahasannya. Ada teori-teori, ada kaidah-kaidah, ada etika-etika, ada cara-cara dalam memberikan nasihat.
panjang lagi dan sudah jam 11:30. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga ya demikian ya, dikasih nasihat, jangan dicela, jangan disebarluaskan, jangan ditahdzir terlebih dahulu, disimpan, dijaga yang rapi, nasihat dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Nah, kalau semua sudah selesai, baru masuk kepada proses yang berikutnya lagi. Nah, sampai pada tingkatnya kita katakan salah, sampai kita mengatakan hati-hati dari si fulan, masuk dalam kerangka tahdzir tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya nggak memungkinkan untuk menyelesaikan pembahasan panjang ini, tapi paling tidak barakallahu fikum, proses awal ini yang sangat penting. Intinya ialah kita sebagai kaum muslimin, sebagai ahlu sunnati wal jamaah, tidak mudah mengklaim orang itu salah, tidak mudah menvonis orang itu sebagai pelaku kesalahan, apalagi mudah mengklaim seseorang sebagai orang kafir, atau sebagai orang munafik, atau sebagai orang fasik, atau sebagai seorang mubtadi, atau sebagai seorang hizbi, dan semisalnya, dengan tanpa argumentasi yang jelas. Terutama yang tadi kita bahas, orang-orang yang sebelumnya dikenal dengan kebaikannya, dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dan segala macamnya, sehingga panjang prosesnya. Dan nanti pada ujungnya, nanti ketika urusan vonis itu bukan sembarang orang yang berbuat, diserahkan kepada ahlinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. 1,5 jam saya berbicara, waktu yang nggak memungkinkan, zuhur telah tiba dan nggak mungkin diteruskan kembali karena fitina azakumullah, dikarenakan saya harus segera balik ke tempat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa menghatamkan dan menyelesaikan pembahasan ini tadi, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu hafizah.